Buat kalian para guru pemula yang baru aja nonton anime, saya punya beberapa rekomendasi anime yang bisa buat kalian untuk nonton terus anime atau cari-cari tentang anime lain. Simak terus ya. Halo semua, di channel ini saya akan berbagi tentang rekomendasi-rekomendasi anime yang tentunya bakal pasti keren-keren buat ditonton. Jadi jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe di atas atau di bawah ya, atau di sini mungkin, saya nggak tahu, supaya kalian tetap update info-info anime apa yang rekomendasi banget buat ditonton. Berikut ada 5 anime yang saya rekomendasikan untuk kalian para guru pemula yang mungkin baru aja nonton anime. Langsung aja yang pertama, tapi sebelumnya disclaimer, anime-anime yang saya sebutkan ini bukan saya urutkan secara yang terbaik atau terburuk, atau sebaiknya hanya random menurut saya ya. Anime pertama yang saya rekomendasikan buat para kalian ibu pemula yaitu ada Sword Art Online atau SAO. Kenapa saya sebutkan SAO yang pertama? Itu karena ini adalah salah satu anime yang membuat saya lanjut untuk menonton anime atau memulai lagi menjadi wibu ya. Saya nggak mengakui saya wibu sih, tapi lanjut nonton anime. SAO bercerita tentang sebuah game virtual, uh, apa yang namanya benar? Namanya cukup sulit. Uh, Virtual Reality Massively Multiplayer Online Role Playing Game atau VR MMORPG dengan nama Sword Art Online. Panjang banget namanya. Sampai bingung nyebutnya. Yang ceritanya baru aja rilis di tahun 2022 dan suatu saat para pemain itu login secara bersamaan saat perilisan itu sekitar 10.000 orang dan ternyata mereka nggak bisa logout alias terjebak di dalam game. So ini menggunakan full deck, jadi dia menggunakan semua 5 indera kita untuk menggerakkan karakternya dan kondisi fisik kita itu tertidur. Jadi yang main itu otak, makanya VR-nya itu helmet, bentuknya helmet ya. Nama dari device yang digunakan untuk bermain SAO ini adalah Nevergear. Dan pengembang SAO dan Nevergear ini adalah Akihiko Kayaba. Di hari pertama saat mereka login dan nggak bisa logout, kemudian Akihiko Kayaba muncul mengumumkan bahwa mereka yang telah login nggak bisa logout keluar kecuali mereka menyelesaikan game SAO tersebut dan mengalahkan bos terakhir di lantai 100 dari Endcard. Endcard ini mungkin sebuah castle besi ya di SAO itu tersebut. Dan bagi para player yang mungkin mati di dalam game akan mati di dunia nyata. Dan apabila device atau Nevergear ini dilepas secara paksa, kita akan memicu sebuah chip untuk menyetrum otak kita sehingga kita itu juga mati gitu loh. Oke, salah satu karakter utama di SAO ini adalah Kirigaya Kazuto atau nama karakternya Kirito. Dia adalah salah satu beta player dari 1000 ya yang ikut login di dalam game ini. Nah, cerita dari SAO ini lebih banyak menceritakan tentang Kirito ini, bagaimana Kirito berusaha untuk naik ke level-level selanjutnya supaya bisa mengalahkan bos terakhir di lantai 100 dan menyelamatkan para player yang terjebak dalam game. Oke, game ini menurut sangat seru sekali karena dari segi action juga menarik dan ada bumbu-bumbu romantis di dalam anime ini. Jadi buat kalian yang penasaran langsung aja tonton animenya. Oke, lanjut yang kedua. Selanjutnya ada One Piece. One Piece adalah anime sejuta umat mungkin ya. Mungkin banyak Mungkin banyak para pecinta anime lawas yang masih nonton anime ini karena One Piece sendiri itu tayang sejak tahun 1999 dan sekarang itu udah tahun 2020, berarti udah 21 tahun. Lumayan lama. Banyak penggemar anime One Piece di seluruh dunia, terutama dan di Indonesia juga, karena pernah tayang di TV Indonesia dulu tahun berapa saya juga lupa. Dan saya adalah salah satu penonton One Piece dari TV. Ini waktu saya masih nonton One Piece sampai sekarang karena di TV. Meskipun pernah vakum setelah ketemu Brook ya, di TV terakhir kalau nggak salah ketemu Brook kemudian lenyap gitu. Dan saya nggak tahu terusannya. Nah, sekarang saya udah nonton lagi One Piece setelah saya
nonton lagi Sao, bukan setelah nonton Sao. Nah setelah itu saya nyari lagi anime One Piece dan full saya tonton dari setelah ketemu grup ke pas itu udah di mana ya, pokoknya udah sekian episode lah, banyak banget. Seminggu saya itu nonton sampai nggak kuliah, tetap kuliah ya, tapi nggak tidur, siangnya kuliah, malam nonton One Piece, siang kuliah, malam nonton One Piece, siang tidur pas kuliah, ya gitulah pokoknya. Seminggu itu saya nonton. One Piece ini bercerita tentang Luffy, manusia karet pemakan buah gomu, bukan, pemakan buah gomu-gomu ya, buah setan yang menyebabkan Luffy punya kekuatan untuk melarin tubuhnya bisa panjang. Tujuan dari si Luffy ini adalah menjadi raja bajak laut, dan dalam perjalanannya dia bertemu dengan teman-teman yang solid seperti Sanji, Zoro, Nami, ada Usopp dan lain-lain. Sampai sekarang udah sekitar 7 kru bajak laut dari Luffy sendiri kayaknya ya. Di anime One Piece kalau kalian nyari yang romance gitu kayaknya nggak cocok ya, karena di anime One Piece ini lebih lekat ke pertemanan daripada ke percintaan, karena Luffy sendiri itu bego, nggak peka dia. Ada satu karakter yang suka banget sama Luffy, tapi apa itu cinta gitu, nggak ada ya. Yang diutamakan cuma teman-teman dan temannya aja gitu. Nah, intinya kayak gitulah. Jadi buat kalian yang kalau suka anime genre romance ini nggak cocok sih, karena lebih ke action dan ya lebih ke actionnya soalnya, dan petualangan, adventure gitu. Oke, lanjut yang ketiga, anime yang cocok buat ibu pemula adalah Naruto. Gimana cerita Naruto? Naruto tuh ceritain tentang perjalanan Naruto. Oke, Naruto kan ceritain tentang perjalanan Naruto itu menjadi untuk mengejar cita-citanya menjadi Hokage. Naruto sendiri terkenal dengan tidak punya keluarga di awal filmnya ya, nggak punya keluarga, nggak punya teman, dia sendiri, bahkan dimusuhi sama penduduk desa karena dalam Naruto ada sebuah monster bernama Kyuubi, yaitu rubah berekor 9 yang pernah mengacau di desa Konoha. Konoha itu desanya Naruto, dan pimpinan desa Konoha adalah Hokage. Bagaimana Naruto yang dibenci seluruh desa bercita-cita ingin jadi Hokage. Yang keempat kita dari action adventure ke sport anime bergenre sport, yaitu basket. Apa itu Kuroko no Basuke? Kuroko no Basuke sendiri adalah salah satu anime yang membuat saya menjadi nonton anime sport lainnya. Kalau dulu waktu kecil tuh kan ada anime sport Kapten Tsubasa ya, saya nggak nonton tuh dulu karena saya secara personal tuh nggak terlalu suka namanya olahraga, capek. Saya main bola aja nggak bisa, main badminton nggak bisa, main volley nggak bisa, lah pokoknya, lari bentar capek. Jadi mungkin mindset itu ke bawah sampai ke tontonan ya. Jadi kalau ada anime bergenre sport rasanya pasti jelek gitu. Nah, oke, Kuroko no Basuke sendiri bercerita tentang perjalanan tim Seirin, tim sepak bola Seirin ya, sekolah Seirin, untuk menjadi juara Inter High. Di Seirin High School sendiri terdapat 2 siswa baru yang bergabung di klub bola, yaitu Taiga dan si Kuroko, pemeran utamanya. Keduanya memiliki kemampuan yang unik. Si Kuroko itu mempunyai hawa keberadaan yang rendah, sehingga dia tidak mudah untuk dia mudah untuk menyelinap di antara lawan-lawannya dan bisa mengobarkan bola ke Kagami, di mana dia punya tinggi badan yang lebih dan bisa melompat tinggi. Tingginya lumayan lah ya, tapi nggak terlalu tinggi juga. Ya, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya poin dari Seirin ini ada di 2 pemain tersebut, di mana mereka harus mengalahkan ada pemain lawan, yaitu 5 pemain terhebat dari SMP kayaknya, yang dulunya itu temannya si Kuroko, tapi mereka udah pisah di SMA yang berbeda-beda dan mereka mempunyai kemampuan yang unik-unik. Nah, bagaimana Kuroko bisa mengalahkan mereka bersama si Kagami? Kalian langsung promo banget ya, pokoknya nonton aja lah, bagus ini. Langsung saja yang kelima dari adventure sport, sekarang ke cook atau food. Ada nggak genre cook atau food? Ya pokoknya intinya masak-memasak. Dari sekian anime masak-memasak, yang paling bagus diantaranya adalah ini, Shokugeki no Soma. Kayaknya emang gak ada anime masak. Oh ada deh, yang dulu itu loh, yang zaman
itu yang di tali, terus juga itu namanya apa, Cuka Ichiban kalau nggak salah itu dulu. Nah yang sekarang itu namanya Shokugeki no Soma, itu ecchi juga tapi keren juga sih, dari pengemasannya unik gitu loh, tuh main belum saya pertama nonton itu segitunya. Jadi pas nyobain makanan, saya ini Shokugeki masak ya, wah gitu, bajunya lepas semua. Kayak gitulah pokoknya lah ya, bagus. Oke, ceritanya sendiri, si Soma itu adalah anak dari seorang pemilik kedai kecil, itu ayahnya tentunya, yang dia sebenarnya itu koki hebat si ayahnya ini. Dan kemudian si ayahnya ini membuat keputusan untuk pergi ke Amerika. Namun Somanya ini nggak boleh, nggak mau, dia tetap mau di situ untuk jaga kedainya bersama si Soma. Tapi bapaknya ini kemudian memasukkan Soma ke sebuah sekolah elit memasak, akademi memasak lah intinya ya, dimana di sana itu berisi siswa koki-koki yang sangat hebat dari penjuru dunia dan pemilik restoran-restoran besar. Di akademi ini ada sebuah tradisi namanya Shokugeki. Nah itulah awal nama dari Shokugeki no Soma mungkin ya. Shokugeki ini adalah sebuah pertandingan di mana salah satu siswa boleh menantang siswa lain atau bahkan boleh guru kayaknya intinya. Nah itu di pertandingan memasak, di mana mereka itu mempertaruhkan sesuatu yang setara dan keduanya harus menyetujui untuk melakukan Shokugeki. Jadi kalau misalnya Soma ngajak tapi lawannya nggak mau, itu nggak berlaku ya. Itu dia 5 rekomendasi anime buat kalian para wibu pemula atau wibu yang baru nonton anime dan bingung mau nonton apa lagi ya yang bagus ya gitu ya. Mungkin karena saking banyaknya anime ya, kalian masih pasti bingung mau nonton yang mana dulu. Saya yakin setelah kalian nonton salah satu atau salah dua atau salah tiga atau kelimanya, pasti kalian akan penasaran dengan ada anime apa lagi sih yang bagus, pasti masih banyak lagi. Nah kalau kalian udah nonton itu pasti nyari-nyari lagi tadi dan bingung lagi tuh mau nonton apa. Nah kalian cukup subscribe channel ini karena saya akan membagikan rekomendasi-rekomendasi anime lain untuk ditonton. Nanti mungkin saya bagi per genre ya, anime action, anime ecchi, anime adventure, anime atau yang lainnya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga di subscribe. Lagi-lagi saya menyuruh untuk subscribe, entah di bawah atau di atas. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Salam wibu. Sampai dulu.